Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, ketua kelas silakan. Ya. Oke. Nah, sebelum itu setelahnya Bapak ingin mengecek apakah kalian hadir semua. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah kalian hadir semua. Insyaallah kalian dalam keadaan sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya nih Bapak ingin lihat kalian tempat duduk kalian tuh belum rapi, di atas meja masih berantakan, di samping-samping kalian masih ada sampah. Coba kalian rapikan dulu semuanya, buang sampahnya ke tempat sampah yang ada di depan kelas. Selanjutnya kita habis itu kita akan belajar. Oke, sudah? Apa sudah rapi? Itu masih ada sampah ya, diambil bersihkan ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke pelajaran pada hari ini, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang operasi maksudnya bilangan bulat, terus apa aja sifat-sifatnya, dan juga kemarin sempat menyinggung tentang yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, sedikit tentang hanya pengertiannya. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan sedikit, kita mengulangi sedikit pelajaran kemarin. Ya, dalam operasi aljabar itu ada berapa sifat? Maksudnya dalam bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kan memiliki sifat dalam operasinya. Itu ada berapa? Ya, kamu ada 4. Apa aja? Ya, oke. Nah, selanjutnya kamu gimana caranya bentuk dari sifat asosiatif? Gimana? Oke. Ya. Nah, sekarang kemarin sempat menyinggung sedikit dari pelajaran pada hari ini, yaitu operasi bentuk aljabar. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas sedikit tentang aljabar. Nah, dalam bentuk aljabar itu kan ada suku, ada koefisien, ada konstanta, ada variabel. Nah, Bapak ingin menanyakan apa itu suku dalam bentuk aljabar? Ya, kamu silakan. Ya, oke. Nah, selanjutnya kamu variabel itu apa? Ya. Nah, selanjutnya ada koefisien dan konstanta. Silakan kamu. Ya. Nah, alhamdulillah kan udah mengerti sedikit tentang bentuk kerangka atau bentuk dari aljabar itu sendiri. Nah, selanjutnya pada hari ini Bapak ingin mengajarkan kalian tentang operasi bentuk aljabar. Nah, dalam bentuk aljabar ini
ada 4 operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, dan cara menyederhanakannya. Nah, pertama dalam penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan itu dimana kalian tahu kan udah ada variabel, ada konstanta. Nah, dalam penjumlahan ini dimana antara yang memiliki variabel dan tidak memiliki variabel itu atau konstanta itu tidak boleh dijadikan satu dalam operasinya. Contohnya misalnya 2x ditambah 3, itu apakah bisa dihitung? Tentu saja tidak, karena kan 2x 2 itu ada koefisien dan x nya ada variabel, ditambah 3 itu adalah konstanta, dia tidak memiliki variabel, hanya konstan, hanya sendirian, itu koefisien. Nah, koefisien itu kan jika koefisien tidak memiliki variabel itu disebut dengan konstanta. Nah, 2x itu kan mempunyai variabel, nah jadi tidak bisa disatukan. Nah, contohnya yang bisa dikerjakan adalah 2x ditambah 3 ditambah 4x. Coba nih kita lihat kan, 2x ditambah 3 ditambah 4x. 4x dengan 2x itu kan sama-sama memiliki variabel x, variabelnya adalah x. Nah, jadi bisa ditambahin, langsung aja ditambah. Jika 2 ditambah 4, 2x ditambah 4x jadi 6x. Nah, 3-nya ini tidak ada sendiri kan, tidak memiliki variabel. Nah, kita tulis ulang aja, ditambah dengan dengan ditambah 3x, jadi hasilnya 6x ditambah 3, 6x ditambah 3. Nah, gitu kalau penjumlahan. Sama dengan pengurangan, hanya beda di tanda operasinya aja. Nah, dalam pengurangan ini sama sifatnya dengan penjumlahan, jadi tidak boleh dikurangi kalau tidak atau berbeda suku, atau tidak berbeda suku dan tidak mempunyai variabel, berbeda variabel. Jika berbeda variabel dia tidak bisa dikurangi. Misalnya 5x plus 3 dikurang dengan 2x jadinya berapa? Itu bisa dihitung kan, karena 5x dengan 2x itu bisa jadi berapa? Jadi 5x dikurang 2, 5x plus 3 dikurang 2 jadinya 3x plus 3. Nah, itu kan gara-gara 5x dan 2x itu mempunyai variabel yang sama, jadi dikurangkan, itu bisa. Nah, selanjutnya ada misalnya selanjutnya kan ada perkalian dan pembagian. Nah, dalam perkalian pembagian ini kan ini sama aja kayak sifat dari yang tadi yang sebelum kita pelajari, yaitu kumulatif ya, distributif ya. Misalnya dalam perkalian ini semuanya bisa dikalikan. Nah, misalnya dalam perkalian ini mempunyai rumus, yaitu misalnya ada A plus B dikali dengan A plus B, jadinya kan A dikali A jadi A kuadrat, A dikali B jadi A kuadrat B kuadrat, ya kan. Nah, juga A kuadrat dikali B, A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat, itu hasilnya. Nah, kalau yang min, jadi A min B dikali dengan A plus B, jadi kan A kuadrat min AB ditambah AB ditambah B kuadrat, jadinya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau pembagian dalam konstanta, misalnya ini sama, balik lagi ke kayak penjumlahan. Misalnya 8A dibagi 6A,
itu A-nya bisa dicoret kan, sama-sama di klasasi atau dicoret. Jadi 8A per 6A sama dengan 8 per 6 atau disederhanakan jadi 4 per 3. Nah itu operasi dalam bentuk aljabar. Ada satu lagi, pemaktoran atau menyederhanakan. Misalnya jika 2x kuadrat ditambah dengan 3. Nah, pemaktoran itu istilahnya menyederhanakan bentuk ini. Nah, dari dua suku ini kan ada yang sama-sama bisa dikeluarkan. Apa itu? Yaitu variabel x ya. Kita keluarin aja, lihat pangkat yang terkecil, berarti kan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 3x. Nah, x ini kan pangkat 1. Nah, kita keluarkan. Sama aja kayak ini sifat distribusi. X-nya kita keluarkan. Nah, yang di dalam kurungan sisa apa? Sisa 2x kuadrat dibagi dengan x. Jadi berapa? Tinggal 2x. Nah, 3x plus 3x dibagi dengan x, sisanya plus 3. Jadi x buka kurung 2x plus 3 tutup kurung. Nah, itu penyederhanaan. Misalnya lagi 4x 4x pangkat 3 ditambah dengan 6x pangkat 2. 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2. Lihat variabel yang terkecil berapa? X pangkat 2. Nah, kita keluarkan x pangkat kedua, kita buat kurung. Nah, 4x pangkat 3 dibagi x kuadrat sisanya 4x kan? 4x ditambah 6x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 6. Jadi x kuadrat buka kurung 4x plus 6. Nah, lihat KPK atau dari dua ini bisa kan dua-duanya dibagi dengan dua suku ini bagi dengan 2 ya kan, karena KPK-nya 2 ya, FPB-nya 2, yaitu gimana jadinya 2 dikali dengan x kuadrat atau 2x kuadrat buka kurung dengan 4x tadi dibagi dengan 2 jadi 2x ditambah 6 dibagi 2 jadi 3. Berarti jawabannya adalah 2x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Itu ya kalau pembagian. Oke, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Nah, sebelum itu Bapak ingin memberikan tugas sebelum Bapak tutup. Berarti kan kalau kesimpulannya dari yang kita pelajarkan, kalau penjumlahan dan pengurangan itu bisa hanya bisa dengan variabel yang sama, mempunyai variabel. Jika variabel yang berbeda itu tidak bisa dijumlahkan atau dihitung, dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, yang kedua dengan perkalian dan pembagian. Perkalian itu tinggal dikali silang-silang dengan depan belakang. Nah, itu. Kalau pembagian bisa dicari dengan konstan yang bisa dicoret dengannya gitu. Sementara pemotoran dikeluarkan yang itunya, yang samanya, atau dari dua suku ini bisa ada yang dikeluarkan. Nah, itu kesimpulan pada pelajaran kali ini. Selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kalian untuk sebagai bahan pemahaman kalian. Apakah kalian sudah paham atau belum? Coba kalian tulis soalnya. Silakan kalian tulis. Nomor 1, 2x ditambah 3 ditambah 4x plus 5 sama dengan. Nomor 2, 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 5x ditambah 9y sama dengan. Nomor 3, 9y sama dengan 10x ditambah 3 ditambah 10y ditambah 15y
sama dengan nomor 3. 3x ditambah 2 dikali dengan 2x plus 4. Selanjutnya 4, sederhanakan bentuk aljabar ini. X kuadrat ditambah 2x adalah nomor 5. Bentuk sederhana dari 3x kuadrat plus 9x ditambah 6y sama dengan oke. Sekian pelajaran pada hari ini. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.